Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang selalu menyertai kaum muslimin, pemilik tatapan yang meneduhkan, perkataan yang menenteramkan, juga nasihat-nasihat yang menggetarkan itu, kini telah pergi menuju sisi Tuhannya yang agung. Dan tentu saja, kepergiannya sungguh memukul hati para sahabat. Seluruh jazirah Arab berduka, menangis bahkan meratap. Salah satu sahabat yang sangat bersedih adalah Bilal bin Rabah. Lelaki yang suara azannya begitu merdu itu sungguh merasa kehilangan. Sampai ketika Abu Bakar memintanya untuk mengumandangkan azan, ia menolak dengan berkata, "Rasulullah lah yang memintaku azan, maka biarlah aku hanya menjadi muazinnya." Melihat raut sedih Bilal, tak ada satupun sahabat yang berani membujuknya untuk azan. Hingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Hijr Islami dan memilih menetap di Homs, Syria. Setelah bertahun-tahun meninggalkan Madinah, ia didatangi oleh Rasulullah lewat sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Rasulullah mendatanginya dan berucap, "Wahai Bilal, sebegitukah rasa sedihmu? Mengapa sampai kau tak mengunjungiku?" Bilal terperanjat dari tidurnya. Ia langsung berangkat menuju Madinah dengan air mata bercucuran, air mata kerinduan. Sampai di Madinah, ia langsung menuju ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersimpuh di depannya, melepas semua kerinduan. Ketika itulah dua orang pemuda mendatanginya. Mereka adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Bilal langsung memeluk keduanya, masih dengan air mata bercucuran. Setelah bertahun-tahun pergi, setelah bertahun-tahun tak berjumpa, setelah bertahun-tahun menumpuk kerinduan demi kerinduan, akhirnya hari ini tiba. Hari untuk menebus semua itu. Begitupun dengan Hasan dan Husain. Mereka sungguh merindukan sosok Bilal. Rindu akan suara merdunya ketika mengumandangkan azan. Mereka meminta Bilal untuk mengumandangkan azan walau sekali saja. Setelah dibujuk oleh Hasan, Husain dan Umar bin Khattab yang saat itu menjabat sebagai khalifah, akhirnya Bilal menyetujuinya. Bilal naik menuju tempat yang biasa ia gunakan untuk azan dulu. Ia mulai mengeluarkan suara merdunya, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ketika lafaz itu dikumandangkan, seluruh kota Madinah hening seketika. Sudut-sudut kota yang ramai, rumah-rumah penduduk yang bising, semua menjadi diam membisu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika lafaz itu terdengar, seluruh penduduk Madinah lari berbondong-bondong menuju asal suara. Berlomba-lomba untuk sampai pertama kali. Bahkan dikatakan, gadis-gadis dalam pingitan pun ikut lari. Semua penduduk berkumpul di tempat itu tanpa terkecuali. Mereka sungguh merindukan azan itu, azan yang biasa mereka dengar saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada bersama mereka. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tempat itu pecah oleh tangisan penduduk. Bahkan Umar bin Khattab menangis paling kencang. Semuanya sungguh merindukan Muhammad bin Abdullah, seorang insan luar biasa yang diutus Allah untuk manusia seluruh alam. Andai beliau masih ada di sini, andai beliau masih menyertai kaum muslimin. Bilal sungguh tak dapat melanjutkan azannya. Ia sesenggukan. Bibirnya keluh. Ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Akhirnya, azan itu menjadi azan terakhir bagi Bilal. Azan yang tak rampung. Azan yang berhenti pada lafaz Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.